Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu kita telah membuat penampang potongan stub-in riser header untuk 12 ordinat yang seperti ini, kemudian 16 ordinat yang seperti ini. Kali ini kita akan membuat stub-in penampang sambungan langsung stub-in riser header 20 ordinat. Sebagai header kita akan gunakan pipa 24 in dengan spesifikasi seperti ini. Kita gambar dulu pipa 24 in atau pipa headernya. Kita akan menggambar di bagian ini. Kursor kita pakai vertikal right, kemudian kita gambar offset diameter dari pipa 24 in 305. Kita ketikkan di sini. Kita naikkan supaya gambarnya sama. Kemudian kita buat garis dari tengah lingkaran ini kira-kira 700 sudah mencukupi. Kemudian lingkaran offset diameter header kita kopikan. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran inset dan offset diameter riser. Yang akan kita gunakan adalah pipa 20 in dengan spesifikasi seperti ini. Offset diameternya adalah 254 radiusnya. Kita gambar radiusnya terlebih dahulu. 254, kita cek. Oke, 254 sudah kita masukkan. Ini adalah riser. Kemudian inset diameter riser kita bisa gambarkan dengan mengoffset saja. Pipa 20 in mempunyai ketebalan 9,53. Kita offset untuk menggambar inset diameternya. Minta offset. Kita kasihkan 9,53. Enter. Kemudian kita klik di dalam. Kita cek apakah lingkaran inset diameter sudah sama dengan spek. Di sini tersebut diameternya 488.94, sedangkan di spek pipe data 48894. Jadi sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membagi inset diameter riser ini yang saya ubah warnanya menjadi warna hijau biar kelihatan berbeda, menjadi 20 bagian. Artinya lingkaran inset diameter riser yang 360 derajat akan kita bagi menjadi 20. Hasilnya adalah 18 derajat. Jadi kita bagi dulu inset diameter risernya menjadi seperti ini. Kita gunakan teknik yang kita gunakan garis kuadran dulu, kemudian kita rotasikan 18 derajat. Selanjutnya kita buat
garis lagi dari kuadran yang atas ke bawah, kemudian dari kuadran yang samping kanan ke samping kiri seperti pertama. Setelah itu garis yang terbentuk kita rotasikan lagi dengan jumlah sudut rotasi sama 18 derajat. Sudah berputar, kita buat lagi seperti ini. Kemudian yang sudah terbentuk kita blok semua, kita rotasikan lagi 18 derajat. Kita bentuk lagi seperti semula, langkah yang awal. Kemudian kita garis lagi dari sini. Setelah itu kembali kita blok seluruh garis yang sudah terbentuk, kemudian kita rotasikan 18 derajat. Langkah terakhir pembagian 20 bagian inset lingkaran inset riser seperti ini. Oke, riser sudah kita bagi menjadi 24 bagian seperti ini. Langkah selanjutnya kita siapkan garis vertikal seperti ini untuk bantuan memproyeksikan nanti. Kemudian di bagian ini dari bottom kuadran. Selanjutnya kita selesaikan dulu dengan perintah surface extrude. Kita extrudekan headernya yang berwarna merah. Kemudian riser inset lingkaran inset diameter riser kita extrudekan juga sampai menyentuh ke pertengahan pipa header. Sudah terbentuk sehingga akan nampak perpotongannya seperti ini. Sebelum dipotong kita putar dulu pipa risernya supaya tanda aktifnya berada di luar, sehingga kita bisa memendekkan nantinya pada waktu mengedrak untuk mencari bentukan koordinat penampangnya. Setelah ini kita potong dengan perintah trim. Kita pilih risernya, kita enter, kita pilih headernya, kita enter, kemudian kita buang bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan drag riser untuk mencari penampang potongannya seperti ini. Kita drag sampai perpendikuler di permukaan header, sehingga di sini penampang sambungan riser header sudah terbentuk. Riser 20 in kita potongkan ke header 24 in. Selanjutnya pembagian 20 bagian di pipa riser kita proyeksikan ke pipa header seperti ini. Dari puncak dulu kita cari garisnya.
Kita gunakan warna yang berbeda supaya kelihatan. Kita gunakan warna magenta. Kita proyeksikan sampai perpendikuler di garis vertikal yang sudah kita siapkan. Kemudian yang tidak diperlukan dibuang. Kemudian pembagian di bawahnya lagi. Pembagian sudut di bawahnya lagi kita proyeksikan sampai perpendikuler di bagian ini. Kemudian kita tarik tegak lurus ke garis yang ini. Yang tidak perlukan kita buang. Proyeksi yang kedua sudah. Kemudian proyeksi pembagian yang ketiga kita kerjakan seperti ini. Kita sentuhkan sampai perpendikuler. Kemudian kita siku ke sini. Kita buang yang tidak diperlukan. Langkah ini diulangi sampai seluruh pembagian di riser kita proyeksikan. Kita buang lagi yang tidak diperlukan. Kita hanya mengerjakan proyeksi separuh dari lingkaran inside diameter riser, karena nanti separuhnya akan sama atau berbentuk simetris. Jadi tidak usah dikerjakan semua. Pembagian yang terakhir di bagian center atau pusat pipa riser, kita cari proyeksinya. Akan ketemu di midpoint ini. Kemudian di sini tegak lurus, kita buang yang tidak diperlukan. Garis proyeksi sudah kita sentuhkan dari pipa riser ke pipa header. Selanjutnya kita akan garis-garis proyeksinya di pipa riser dengan cara mencari perpotongannya. Kita gunakan perintah len, kita cari perpotongan seperti ini, kemudian kita garis sana. Kita pakai perintah len lagi, intersection, kita gariskan lagi. Kemudian bagian ini kita cari intersectionnya. Kemudian di bawahnya lagi bagian ini intersectionnya. Kemudian proyeksi garis berikutnya di bawahnya lagi kita cari perpotongannya. Kita pindahkan ke permukaan header yang mau kita potongkan. Sudah kita pindahkan semua garis proyeksi riser pembagian 20 bagian ke pipa header. Selanjutnya kursor kita ganti ke bidang front. Kemudian yang ini kita kopikan saja. Lingkaran inside diameternya kita kopikan ke bagian ini. Selanjutnya kita tarik garis dari ordinat puncak terlebih dahulu. Seperti ini sampai berpotongan di midpoint. Sudah tampak calon ordinat puncak. Saya ganti berwarna kuning
koordinat puncaknya. Kemudian ini kita drag, kita pendekkan sampai intersection seperti ini, diklik. Koordinat puncak sudah kita pindahkan ke potongan penampang riset. Kemudian koordinat di bawahnya kita garis yang ini. Sampai perpendikuler seperti ini. Kita coba rubah warna garisnya, koordinat yang lebih pendek dengan warna biru. Kita drag untuk memendekkan sampai intersection seperti ini atau perpendikuler. Kita ulangi, agak keganggu gerakannya. Jadi kita putar sedikit biar lebih jelas. Garis biru kita drag sampai perpendikuler atau intersection. Pembagiannya sudah cukup banyak, jadi semakin rumit kita untuk bisa mencari koordinatnya. Mungkin kita harus memutar. Oke, kita selesaikan nanti. Berikutnya kita garis lagi yang biru, atau kita copy karena ini sama panjangnya. Jadi ordinat yang biru akan simetris, akan mempunyai panjang sama seperti ini. Kemudian ordinat berikutnya kita ganti warnanya menjadi warna cyan. Kita cari perpotongan dari inset diameter riser di sini di pembagian 18 derajat berikutnya sampai perpendikuler seperti ini. Setelah itu kita drag, mudah-mudahan berhasil dragnya. Ada perintah yang kurang berfungsi, kita abaikan dulu. Di sebelah sini kita cari calon ordinat yang berwarna cyan. Kemudian berikutnya kita rubah warna kembali biar agak berbeda. Kita gunakan warna yang lain, warna dengan nomor 30, coklat. Kita garis seperti ini. Sampai menyentuh. Oke, dan selanjutnya yang separuh sebelah sana sama juga kita gariskan. Kita cari proyeksinya di permukaan pipa feeder untuk mencari koordinat panjang penampangnya. Kemudian proyeksi garis yang terakhir sebelum yang 0 kita ganti warnanya menjadi warna yang lain lagi.
kita gunakan warna biru yang agak berbeda. Kita cari di sini. Ini calon ordinat berikutnya. Kemudian di separuh yang sini kita buat juga. Ini adalah calon ordinat berikutnya yang lebih pendek. Ada yang keliru sedikit, sorry. Perpotongannya di sini. Sudah terbentuk garis-garis perpotongan seperti itu. Kita tinggal menyelesaikan untuk mencari koordinatnya. Kita drag dengan cara di stretch. Perintahnya masih ada yang error, tidak bisa kita kerjakan sekarang. Kita coba rubah ke front. Seperti ini. Cukup kesulitan, kita coba di kursor nomor. Apakah dragnya bisa berfungsi? Kalau cara seperti ini, karena pembagian makin banyak, dirasa susah, kita bisa kopikan saja yang ini untuk memotong. Pembagian 20 di lingkaran research. Kita kopikan ke sini. Ini untuk memudahkan mencari koordinat di penampang yang sudah terbentuk, sehingga langsung bisa perpendikuler. Kemudian yang ini kita drag. Cara seperti ini akan efektif kalau pembagiannya sudah semakin besar, jadi mencari panjang ordinatnya kita akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, yang berwarna biru laut ini kita drag sampai perpendikuler si perpotongan garis itu. Kita ulangi untuk separuh yang di bagian timur dari ordinat biru terlebih dahulu. Kita drag seperti ini. Kita potongkan sampai perpendikuler. Kemudian yang ini, yang cyan, kita potongkan juga. Kemudian yang berwarna coklat,
Ordinat yang berwarna coklat kita pendekkan untuk mencari panjang ordinatnya di penampang riser yang sudah terbentuk seperti ini. Terakhir ordinat yang berwarna biru laut, kita cari perpotongannya seperti ini. Sudah terbentuk ordinat yang kita cari dari 20 bagian riser 20 in ke header 24 in. Selanjutnya kita gambar circumference pipa riser 20 in, circumference-nya 1595.9291. Kita gariskan di sini 15.92.51. Kita cek kembali circumference-nya 1595.9291. Kita coba geser, kita cek dengan perintah lingkaran. (1595.9291). Taruh. Kita samakan 1595.9291 sudah sama. Jadi ini adalah panjang circumference dari pipa 20 in sudah terbentuk. Kemudian panjang circumference ini yang 1595.9291 kita bagi kita bagi 20 bagian sehingga ada hasil 79.796. Kita buat lingkaran pembagi 20 in di bagian tengah ini dengan radius 79796. 79.796. Kemudian lingkaran ini kita kopikan ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita copy juga ke sebelah kiri seperti ini. Ini untuk membagi circumference lingkaran riser menjadi 20 bagian. Kemudian kita tandai calon ordinat nolnya dulu supaya lebih mudah menempatkan. Yang saya kasih garis merah adalah ordinat 0 atau titik terendah dari penampang riser seperti ini. Ada 3 titik terendah. Selanjutnya ordinat yang kita buat kita pindahkan . Kita
Kita mulai dari ordinat 1 yang terpendek terlebih dahulu. Kita pindahkan. Ini yang berwarna seperti ini. Kita copy. Kita urut, kita tempatkan di setelah ordinat 0 di bagian ini mestinya. Dan kemudian ordinat berikutnya ordinat yang ini kita kopikan juga, kita tempatkan setelah ordinat yang ordinat 1, kemudian kita tempatkan di sini ordinat 2, kemudian berikutnya ordinat 3 kita tempatkan seperti ini di bagian ini. Kemudian ordinat berikutnya yang berwarna biru, ordinat 4, kita tempatkan setelah ordinat 3 seperti ini. Kemudian yang terakhir ordinat paling puncak yang berwarna kuning, ordinat 5. Di sistem pembagian 20 ordinat kita mengenal 5 ordinat. Ordinat 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian akan berganti lagi 4, 3, 2, 1, 0. Lingkaran pembagi 20 yang di sebelah sini bisa kita hapus sehingga kelihatan ordinatnya sudah kita tempatkan. Selanjutnya ordinat ini kita copy saja dengan perintah mirror. Dengan kita ulang yang biru yang ini. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mirrorkan dengan perintah mirror 3 dimensi juga boleh. Sudah kita mirrorkan di sebelah sana. Ini kita hapus. Kemudian bagian ini ada yang hilang, lingkaran pembagi 20 bagiannya kita kopikan kembali. Jadi yang ini kita kopikan lagi dengan perintah mirror. Kita bisa pilih mirror kita ulang. Ordinat yang sudah terbentuk ini kita mirrorkan dengan perintah mirror 3 dimensi. Kita gunakan garis yang ini. Sudah terbentuk. Pembagian lingkaran 20-nya bisa kita hapus supaya tampil lebih jelas. Selanjutnya kita tinggal mirrorkan semua. Ini yang
kuning sampai yang biru sampai ini kita mirrorkan atau kita copy juga boleh dengan perintah mirror 3 dimensi. Kita pilih garis mirror seperti ini. Nah, terbentuk, tinggal ordinat yang ini yang belum di mirrorkan. Kita coba mirrorkan, kita copy mirror 3 dimensi, sehingga ordinat sudah kita tempatkan semua seperti ini. Nanti di bagian ini adalah kita tandai dulu ordinatnya. Kita copy format ordinat yang di sini. Ini adalah ordinat 0 yang berwarna merah. Ordinat yang paling rendah, tidak punya harga. Kemudian setelah ordinat 0 nanti adalah ordinat 1. Seperti ini, kita tandain dulu. Ini ordinat 1, di sini juga ordinat 1. Di sini juga ordinat 1. Di sini juga ordinat 1. Kita coba lebih detail. Kemudian setelah ordinat 1, ordinat 2. Kita coba kopikan format yang ini, tulisannya saja. Kita tempatkan setelah ordinat 1, ordinat 2. Dari sisi sini juga setelah ordinat 1, ordinat 2. Dari sisi sini setelah ordinat 1, ordinat 2. Kemudian dari sisi ini setelah ordinat 1, ordinat 2. Kemudian ordinat berikutnya adalah ordinat 3. Kita kopikan tulisan ordinat 3-nya. Setelah ordinat 2, ini ordinat 3. Di sisi yang sini, separuh yang sini juga sama. Kita buat secara lebih detail untuk pemahaman pembagian ordinatnya. Selanjutnya yang biru adalah sebagai ordinat 4 nantinya. Kita copy tulisan ordinat 4. Ini adalah ordinat untuk yang berwarna biru setelah ordinat 3. Ini ordinat 4. Yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna kuning akan menjadi ordinat 5 di sistem pembagian Riser 20 bagian ini, atau dengan ketelitian pembagian 18 derajat di lingkaran Risernya. Ini akan menjadi ordinat 5. Ordinat paling puncak di pembagian 20 ini adalah ordinat 5 yang berwarna kuning. Kalau di pembagian 16 in, ordinat puncaknya adalah ordinat 4. Sudah terbentuk semua. Selanjutnya kita selesaikan dengan pandangan atas. Ini gambar kita di bagian ini yang tadi kita kerjakan. Dari tampak atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, besarnya panjang ordinat sudah kita pindahkan ke garis lurus sirkumferen yang sudah kita transfer.
kita selesaikan dengan 3 point. Kita hubungkan 3 garis, 3 titik seperti ini dulu. Oke, yang ini kita rubah warnanya ke warna merah biar kelihatan. Nah, kurvanya kita gunakan warna merah. Kita gunakan 3 point lagi untuk menggaris yang menghubungkan 3 titik seperti ini. Kemudian kita garis lagi titik seperti ini, kita garis lagi, nah, di bagian ini kita bisa kopikan saja supaya lebih praktis. Seperti ini, kelebihan garis lengkungnya kita trim dengan pembatas garis yang ini. Ada yang kurang berfungsi. Ini harus benar-benar teliti menunjuk garisnya. Jadi ketelitian kita membuat garis ini yang menentukan bentuk dari bentukan laser header penampang ini akan kurva yang terbentuk seperti ini. Kita ulangi bagian ini, kita kopikan, kita tempatkan di bagian yang ini. Kemudian kelebihan garis lengkungnya kita potong saja. Setelah itu, untuk lebih mempercepat, kita copy saja separuh kurva yang sudah terbentuk seperti ini. Kita copy dengan perintah mirror. Kita pilih mirror biasa juga bisa. Kita pilih garis mirror seperti ini. Otomatis kurva sudah terbentuk di bagian sebelah. Selanjutnya kita akan ukur. Kita gunakan format dimensi yang sudah ada biar lebih cepat. Kita gunakan ini, kita copy, kita ukurkan pembagian 20-nya dulu dari titik ini. Kita ukur kembali dimensinya dengan cara di drag. Jadi 20 bagian dari pipa riser 20 in adalah 80. Selanjutnya format dimensi ini kita kopikan untuk membuat dimensi di bagian ini. Kita drag agak lebar sedikit, kemudian kita ukur ulang seperti ini. Oke, garis ini bisa kita hapus karena dimensi sudah terbentuk 1596. Kita tarik angkanya ke bagian tengah seperti ini. Kemudian ini kita gunakan untuk mengukur panjang ordinat yang sudah terbentuk dengan cara di copy seperti ini. Setelah itu dirotasi 90 derajat.
Kemudian kita ukurkan ulang untuk ordinat yang terpanjang yang berwarna kuning, karena kita akan sajikan gambarnya. Kita drag ke sini. Sudah terbentuk angka panjangnya 123 mili. Kemudian kita kopikan saja. Untuk mengukur ordinat yang berwarna biru, kita pindahkan ke sini dimensinya. Kemudian kita ukur ulang yang berwarna biru. Sudah tampak 108. Kemudian yang berwarna cyan kita ukurkan dengan cara mengcopy format ini juga. Kita pindahkan ke sini, digandakan. Kemudian kita klik lagi dimensinya, kita ukur ulang yang berwarna cyan. Sudah tampak angka 73 ketinggian ordinat yang berwarna cyan atau ordinat 3. Kita ukur ordinat 2, kita gandakan lagi smart dimensinya. Kemudian dimensi linear ini kita ukurkan ulang lagi ke ordinat 2. Sudah terbentuk angka 36 panjang dimensi ordinat 2. Kemudian di ordinat 1 kita ukur dengan kita gandakan dulu seperti ini. Kemudian dimensinya kita ukurkan ulang. Ordinat 1 sudah tampak tingginya 10, ordinat 2 36, ordinat 3 73, ordinat 4 108, ordinat kuning yang paling tertinggi, ordinat puncak, ordinat 5 123. Selanjutnya gambar ini kita tinggal tampilkan di layout. Kita sudah menyiapkan layout seperti ini. Kita bawa dulu layout yang kecil. Kita gunakan layout yang besar untuk menampilkan. Kita klik, kita aktifkan. Kita soroti hasil pekerjaan kita yang tadi kita kerjakan. Ini adalah hasil pekerjaan kita. Kalau sudah, kita atur penempatannya. Kemudian kita nonaktifkan viewportnya sehingga tampak seperti ini. Kita coba balik ke modeling. Kita kopikan format yang ini supaya kelihatan. Kita copy di sini. Kita ganti redaksinya menjadi ordinat start in laser to header, sehingga tampak di layout sudah tampak tulisan 20 ordinat start in laser to header dari pipa 20 in ke header 24 in. Selanjutnya viewport yang kecil kita bisa manfaatkan untuk menampilkan perpotongan proyeksinya. Kita aktifkan, kita cari yang akan kita tampilkan. Bagian ini yang akan kita tampilkan. Nah, dalam menggambarkan pembagian garis proyeksinya, kemudian kita nonaktifkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam viewport utama supaya tampil di gambar. Kemudian yang kecil ini kita gunakan untuk menampilkan bagian penampang. Kita rubah dulu ke pandangan 3 dimensi gambar kita.
penampang ini kita copy. Dengan pembagian 20 ordinatnya. Kita sentuhkan semua, kemudian kita copy, kita tempatkan di sebelah sini. Nanti akan kita tampilkan di viewport. Selanjutnya kita putar dulu, kita rotasikan. Kurang lebih seperti ini yang akan kita tampilkan. Kita cek dulu, mungkin ada bagian yang belum tercopy, jadi di bagian ini ada yang tidak tercopy, yang berwarna biru. Ada 2 ordinat yang belum muncul di bagian ini, kita kopikan saja. Seperti ini. Viewport yang terakhir ini adalah untuk menampilkan gambar penampang potongannya. Kita klik, kita aktifkan, kita tampilkan penampang potongan laser yang sudah kita buat seperti ini. Kalau kurang besar silahkan diperbesar, kurang tampak jelas bisa diputar-putar seperti ini untuk memudahkan. Kemudian dinonaktifkan, setelah itu dibalikin lagi ke viewport utama. Demikian cara menyajikan 20 ordinat template drawing for stub in, laser 20 in ke header 24. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Terima kasih dan bisa dikembangkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.